Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di Elvidia Channel. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 6, pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang materi ASEAN. Tapi sebelum belajar, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi dari saya. ASEAN. Apakah itu ASEAN? Nah, ada yang sudah tahu belum? Apa itu ASEAN? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah suatu perhimpunan bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok. Biasanya disebut juga dengan Deklarasi Bangkok. Nah, adapun 5 negara beserta menterinya yang ikut terlibat dalam pembentukan ASEAN, yaitu yang pertama, 1. Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik. Di sini saya singkat menjadi IMA. 2. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Disingkat menjadi Mantu. 3. Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, disingkat SI. 4. Thailand diwakili oleh Tanathorman, disingkat menjadi Tante. 5. Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, disingkat menjadi Vina. Nah, sebenarnya kenapa ada singkatan-singkatan ini? Nah, singkatan ini hanya untuk memudahkan adik-adik semua untuk menghafal 5 negara beserta wakilnya dalam penandatanganan Deklarasi Bangkok. Nah, kalau dirangkai, maka akan menjadi kalimat seperti ini. Ima, Mantu, Si, Tante, Vina. Nah, ini adalah akronim dari Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Mantu, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Si, Singapura, S. Rajaratnam, Tante, Thailand, Tanathorman, dan Filipina, Narcisco Ramos. Mudah bukan? Nah, adik-adik bisa mencobanya nanti menghafalnya dengan cara seperti ini. Nah, kemudian latar belakang didirikannya ASEAN. Yang pertama yaitu adanya persamaan letak geografis. Pada umumnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini mempunyai persamaan dari segi letak geografis. Yang kedua yaitu persamaan nasib sejarah. Nah, di sini yang ketiga yaitu persamaan kebudayaan. Banyak sekali negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang mempunyai kebudayaan yang sama. Yang keempat yaitu persamaan keturunan atau ras. Nah, sebenarnya tujuan ASEAN ini didirikan untuk apa? Kita harus tahu. Yang pertama yaitu mempererat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara. Dengan adanya ASEAN diharapkan dapat mempererat pertumbuhan baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Yang kedua yaitu mencetak perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga yaitu kerjasama di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kerjasama di bidang pertanian, perdagangan, pengangkutan, komunikasi, dan industri. Adapun anggota-anggota ASEAN, adik-adik juga harus tahu anggota-anggota ASEAN sampai saat ini masih ada 10 anggota. Di sini kakak tampilkan yaitu anggota ASEAN beserta lambang dari bendera kebangsaan mereka. Yang pertama di sini ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, ada Filipina, Vietnam, Brunei, Myanmar, Laos, Kamboja. Dan di sini Kamboja adalah negara nomor 10 yang masuk menjadi anggota ASEAN. Nah, bisa dipahami ya, di sini bisa terlihat dengan jelas adik-adik. Kemudian, kerjasama ASEAN ini meliputi beberapa bidang. Yang pertama, yaitu bidang ekonomi. Salah satu kegiatan pada bidang ekonomi yaitu mengadakan perdagangan bebas ASEAN, yaitu AFTA.
Kemudian yang kedua ada di bidang sosial budaya, antara lain tukar-menukar misi kebudayaan ASEAN. Dan yang ketiga di bidang politik, yaitu salah satunya saling menempatkan duta dan konsul. Kemudian di sini ada soal yang bisa adik-adik belajar untuk dikerjakan. Yang pertama yaitu pada tanggal berapa ASEAN didirikan. Nah, tadi sudah kakak sebutkan ya di awal penjelasan kalau ASEAN ini didirikan pada tanggal sekian. Nah, kalau yang mendengarkan pasti sudah bisa menjawab. Yang kedua yaitu Perdana Menteri Malaysia dan Filipina yang ikut serta dalam menandatangani deklarasi Bangkok adalah. Nah, di sini tadi juga sudah dijelaskan ya dengan singkatan-singkatan yang tadi. Nah, pasti adik-adik juga bisa menjawabnya. Oke, baiklah. Karena di sini materinya sudah saya jelaskan dan sudah ada contoh soalnya, saya rasa penjelasan ini kakak akhiri dulu ya. Sampai ketemu di lain waktu. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.